Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tindakan disiplin dan pengaduan karyawan. Di mana anggota kelompok kami adalah yang pertama yaitu Maudi Putri Fahrani, Kezia Marsi Ariseni, dan saya sendiri Muhammad Irgi Nurubila serta Muhammad Farhan Al-Farisi. Baik, menuju ke materi yaitu pengertian mengenai kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Tindakan disiplin dan sistem pengaduan merupakan mekanisme di mana organisasi dan pekerja berusaha untuk mencapai keadilan dalam hubungan satu sama lain. Nah, pada intinya, pendisiplinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh karyawan dengan bersikap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, menekankan timbulnya masalah sekecil mungkin. Lalu tindakan disiplin ini dapat berupa teguran, penskoran, penurunan pangkat, atau gaji dan pemecatan. Berikutnya yaitu peraturan disiplin. Nah, tujuan dari peraturan disiplin yaitu adalah yang pertama memberikan informasi kepada pekerja tentang standar disiplin yang diinginkan oleh organisasi, serta tindakan yang akan diambil jika ada pekerja yang tidak memenuhi standar tersebut. Dan yang kedua adalah membantu para pekerja untuk memenuhi dan menjalankan standar disiplin yang ditetapkan oleh organisasi. Baik, akan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Yang pertama adalah tindakan disiplin. Tindakan disiplin dipakai oleh organisasi untuk menghukum atau menegur para pekerja karena pelanggaran atas aturan-aturan kerja dan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan organisasi. Tindakan disiplin ini dapat berupa teguran, skoran, penurunan pangkat atau gaji, dan pemecatan. Agar dapat berkompetisi secara efektif, organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa mereka yang berkinerja bagus dimotivasi untuk tetap bertahan bekerja bersama organisasi. Sedangkan mereka yang memiliki kinerja yang rendah didorong untuk meningkatkan kinerjanya atau kalau perlu dipaksa untuk meninggalkan organisasi. Untuk melaksanakan hal tersebut, organisasi dapat melakukan program-program seperti pengembangan karyawan, pengelolaan kinerja, dan pengembangan karir. Sedangkan pengaduan dipakai oleh para pekerja untuk menuntut jika merasa hak-haknya telah dilanggar oleh organisasi. Apabila seorang karyawan mempunyai keluhan terhadap organisasi atau manajemen, sewajarnya karyawan tersebut menggunakan prosedur pengaduan untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu selanjutnya ada aspek disiplin kerja. Ukuran disiplin kerja bagi karyawan menurut Rifai memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah kehadiran. Hal ini mencakup kedatangan karyawan untuk bekerja, ketepatan waktu karyawan datang ke tempat kerja setiap harinya, dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah ketaatan pada peraturan kerja. Hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan kerja serta mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan yang diamanahkan kepadanya dan karyawan yang bekerja sesuai dengan fungsi serta tugasnya. Yang keempat ada tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan, dan ketelitian dalam bekerja, serta karyawan tersebut selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada bekerja etis, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan, dan kejujuran karyawan, serta saling menghargai antar sesama karyawan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama adalah tujuan dan kemampuan. Tujuan yang akan dicapai tentunya harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan atau pekerjaan yang dibebankan kepada seorang karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. Tetapi jika pekerjaan itu di luar kemampuannya atau di bawah kemampuannya, maka kesungguhan dan kedisiplinan karyawan itu akan rendah. Yang kedua adalah kepemimpinan. Dalam menentukan disiplin kerja karyawan, maka pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, disiplin, jujur, adil, serta sesuai perkataan dengan perbuatannya. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri kurang berdisiplin. Pimpinan juga harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan diteladani oleh para bawahannya.
Hal inilah yang mengharuskan agar pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik, supaya para bawahannya pun berdisiplin baik. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan juga ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena hal itu akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Perusahaan harus memberikan balas jasa yang sesuai. Kedisiplinan karyawan juga tidak mungkin baik apabila balas jasa yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan. Lalu selanjutnya ada keadilan. Keadilan mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Apabila perusahaan mementingkan keadilan dalam organisasinya, maka akan menciptakan kedisiplinan karyawan yang baik juga. Selanjutnya ada pengawasan melekat. Pengawasan melekat harus dijadikan suatu tindakan yang nyata dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Karena dengan hal ini, berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi bawahan secara langsung. Selanjutnya ada sanksi hukuman. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Karena dengan adanya sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan juga akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku yang indisipliner karyawan pun akan berkurang. Berat ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik buruknya kedisiplinan karyawan. Selanjutnya ada ketegasan. Pemimpin harus berani tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi karyawan indisipliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya. Yang terakhir adalah hubungan kemanusiaan. Jika tercipta hubungan kemanusiaan yang serasi, maka akan terwujud lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini juga akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai asas penanganan pengaduan. Yang pertama ada asas keprofesionalan, yaitu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Yang kedua, asas persamaan perlakuan, yakni setiap pelapor atau pengadu berhak mendapatkan pelayanan yang adil. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu pelapor atau pengadu dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi terkait pelayanan penanganan pengaduan. Yang keempat, asas akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, yaitu pelayanan pengaduan diselenggarakan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Selanjutnya yaitu prinsip penanganan pengaduan, yang terdiri dari yang pertama objektivitas, yaitu harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, koordinasi, harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus dilakukan secara tepat, sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya. Yang keempat, kehati-hatian, yaitu harus dilakukan secara hati-hati, apabila dibutuhkan harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu mekanisme pelayanan penanganan pengaduan. Ada dua, pengaduan secara tertulis dan secara langsung atau lisan. Yang pengaduan secara tertulis ya sekurang-kurangnya harus memuat 3 hal. Yang pertama, identitas pelapor, yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, dan tanda tangan pelapor. Yang kedua, uraian pengaduan, yang terdiri atas keterangan yang dibutuhkan perihal substansi pengaduan yang disampaikan oleh pelapor atau pengadu selaku pelapor. Yang terakhir, dokumen atau bukti yang mendukung. Sedangkan pengaduan secara lisan atau langsung sekurang-kurangnya harus memuat identitas pelapor, waktu pengaduan yang terdiri atas tanggal, bulan, dan tahun saat pengaduan diterima, uraian pengaduan terdiri atas keterangan yang dibutuhkan perihal substansi pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, dan dokumen yang atau bukti yang mendukung. Petugas pelayanan harus menghubungi langsung pelapor atau pengadu untuk mendapatkan keterangan dan atau bukti-bukti yang dibutuhkan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Salah satu kasus yang mendera Garuda Indonesia adalah perilaku tidak disiplin dan melanggar kode etik yang dilakukan oleh direktur utama dari perusahaan tersebut yang bernama Ari Askara.
Beliau dinilai telah melakukan tindakan indisipliner dan kode etik karena telah menyelundupkan Harley Davidson ke dalam pesawat. Hal ini dibenarkan oleh salah satu audit dari Garuda Indonesia bahwa benar adanya terdapat perintah untuk menyelundupkan Harley Davidson tipe klasik tersebut ke dalam pesawat. Oleh karena itu, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai kasus tindakan disiplin tersebut. Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan memberhentikan Ari Askara sebagai Direktur Utama dari Garuda Indonesia karena telah melanggar kode etik dan tindakan disiplin serta menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi semata. Selain itu, Erick Thohir juga akan mencari oknum-oknum lain yang terlibat dari pelanggaran tersebut karena pelanggaran ini didasarkan oleh perintah Ari Askara kepada para bawahannya. Oknum-oknum tersebut akan diproses dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku mengenai penyelundupan barang, penggelapan pajak, serta tindakan indisipliner yang dilakukan sehingga melanggar kode etik dalam bekerja. Dampak dari pelanggaran ini cukup besar, di mana negara mengalami kerugian sebesar 532 juta hingga 1,5 miliar. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga menambahkan bahwa kerugian yang didapat oleh negara didasarkan karena Harley Davidson seharga 800 juta yang diselundupkan oleh Ari Askara tidak melewati proses bea cukai sehingga tidak ada pemasukan pajak untuk negara. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Erick Thohir akan memberikan sanksi tegas kepada Ari Askara selaku Direktur Utama Garuda Indonesia dengan memberhentikan Ari Askara dari jabatannya secara tidak hormat karena telah melakukan tindakannya dinilai tidak disiplin serta merugikan negara demi kepentingan pribadi. Pelaporan dari kasus yang dilakukan oleh Ari Askara ini dilakukan oleh para karyawan maupun pilot yang ada di PT Garuda Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak di antara para karyawan tersebut yang sudah muak terhadap apa yang dilakukan oleh atasan mereka. Mereka merasa dimanfaatkan oleh atasan mereka dalam melakukan suatu hal di luar job desk mereka demi kepentingan para petinggi PT Garuda Indonesia. Atas hal tersebut, para karyawan dan pilot PT Garuda Indonesia kemudian melakukan tindakan pelanggaran kode etik ini kepada Kementerian BUMN Republik Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada komentar silahkan diketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.